pelit vs hemat. Nah, ini frugal ini lebih ke pelit apa hemat? Lebih ke pelit atau tepat? Kayaknya hemat. Bukan, menurutku dia lebih kepada orang yang mau semua. Tapi gimana caranya agar dia itu dapat diskon gitu loh maksudnya. Tapi kan mau semua itu kan ada berbasis keinginan, ada berbasis kebutuhan. Kalau baca tadi kayaknya orang di frugal awal ini itu kebutuhan. Sementara ini adalah PS2. Yo, PS2. Ini Sementara nggak main PS. Yang nonton di jendela orang main PS. Ini yang main Football Manager. Itu game. Kalau yang di sana adalah Sama dong PS2. PS2. Tapi yang bayarin doang, nggak ikut main. Iya. Aku lagi berusaha mencari karena main bola lain dari kata-kata itu. Ya, pedagang 1 kiloan. Iya. Pedagang syariah. Kiloan. Tetap kiloan. Komersial. Anyway, hari ini kita nih ada tema yang berat banget nih. Ya, luar biasa. Dari judulnya aja jujur membuat aku tuh semakin tak mengerti. Membuat aku membrowsing tadi. Iya. Tentang frugal. Frugal living. Biar teman-teman tahu frugal, aku bacain ya. Ini ya hidup Purno berarti ya. Hah? Hidup Purno. Vulgar. Aku kaget. Aku kaget. Aku perasaanku tidak ada satu pun. Apaan? Oh, vulgar. Iya, Enggak, iya, beda-beda. Frugal living. Jadi frugal living Istilahnya adalah kayak istilah ini ya. ada yang dimaksud ialah menggunakan uang yang ada untuk membeli suatu keperluan dengan mengutamakan fungsi dan nilai kualitas barang tersebut. Oke, mengutamakan fungsi dan nilai Kualitas barang tersebut. Hal ini sama saja dengan menahan keinginan dan memprioritaskan keperluan. Itu satu. Yang kedua, orangnya disebut frugalis. Frugalis. Iya, brutalis. Waduh. Frugalis adalah orang frugal atau sebutan bagi praktisi frugalisme. Yang memanfaatkan diskon, kupon atau lainnya untuk bisa memperoleh apa yang mereka inginkan tanpa mengorbankan kualitas. Yo kita semua frugal. Sementara minimalisme menitik beratkan pada lebih sedikit barang. Aku tuh kenal orang kayak gini. Di antara kita nih. Sayang dia nggak ada di sini. Mas Husen. Oh, nggak, tapi aku nggak setuju sama tadi. Itu kayak dua statement yang beda. Kenapa? Kalau tadi kan dia bilang mengutamakan kebutuhan, kepentingan. Dan kualitas. fungsi, keperluan, kebutuhan daripada keinginan. Di sisi lain tadi dia bilang memanfaatkan diskon untuk membeli keinginan. Berarti kan seolah-olah dia tuh sebenarnya masih bernafsu, cuman nggak mau rugi. Justru itu aku bilang Mas Husen. Mas Husen itu berarti kan dia mindsetnya bukan kebutuhan, tetap pengen, cuman mindset aja. Mindset awalnya Mas Husen tuh keperluan. Setelah dia perlu, dia akan cari kupon. Gitu serius. Coba lihat ya, aku tuh bingung terus terang sama Mas Husen. Sampai sekarang ya, ada satu keahlian Mas Husen yang belum pernah aku bisa lakukan. Dia selalu bisa dapat barang-barang yang aku pengen dengan harga yang lebih murah. Coba bayangin. Gimana contoh? Kamera. Ya kan ya. Dia beli second bagus. Mobil. Iya. Dia beli murah second banget. baru 4.000 kilometer. Buku dia sering pamer ke aku itu. Nyetak sendiri. Itu mah buku dia. Pasti Golden Age. PDF dicetak sendiri. Pergi ke Turki sampai sekarang. Antum kebayang nggak? PP 3,6 juta. 3,6 juta. Diskon-diskonan dari rata-rata ya. Berapa rata-rata? Rata-rata 14 juta. Iya, lihat aja kelas ya usah 30 sekian 40 sekian juta. Ini dia pergi dapat tiket 3,6 PP. Wow. Dan aku tanya kan, ya itu karena aku nyari-nyari dan segala macam. Terus ternyata anaknya juga gitu ternyata. Si Pijar. Nurun ya. Nyarinya 6 bulan. Nunggunya untuk dapat kupon itu tadi loh. Dan itu langsung ketika dapat diagendakan di hari itu walaupun tidak ingin kemana-mana awalnya. Nah awalnya dia memang pengen dan dia nyari. Iya kan, berarti kan tanggalnya itu nyesuaiin kupon kan, bukan. Iya, tanggalnya nyesuaiin kupon, betul. Jadi makanya saya berarti keinginannya disusun sesuai dengan diskon. Iya, jadi kebalik. Berarti dia hidup based on kemurahan. Coba lihat ya. Bukan masalah. Mas Husen, 2 anaknya kuliah di luar negeri. Itu gara-gara diskon. Bukan. Bukan. Masalah gara-gara ada beasiswa. Iya, tapi ada beasiswanya di situ. Tadi lihat lu. Frugal itu. Nih, dia bukan kupon, memanfaatkan diskon. Iya. Kan ada memanfaatkan diskon, beasiswa kan? Atau memperoleh apapun. Itu 100% banget berarti. Iya. Berarti sebenarnya itu kayaknya perlu definisi lain. Iya, jadi karena harusnya kalau frugal itu basicnya adalah kebutuhan. Itu brutal namanya kalau antum maksud itu. Enggak, dia harusnya enggak mikirin uangnya. Aku hanya keluar kalau aku butuh. Aku butuh
Turki. Iya. Tanggal 15. Gimana caranya supaya diskon? Enggak, harusnya dia tetap keluarkan uang. Aku akan kurbankan yang lain untuk ke Turki. Jadi dia nggak akan masalahkan uangnya. Yang dia masalahkan saat keluar nih pas butuh apa enggak. Kan gitu masalah butuhnya. Kalau dia mau keluar tapi kupon ataupun diskon, menurutku itu aliran yang memang bukan masalah butuh nggak butuh. Iya. Ada diskon apa enggak gitu. Iya, kalau dia nggak ada diskon dia nggak jadi gitu ya. Ya misalkan gini nih, sekolah nih Tat. Aku butuhnya mau jadi dokter. Iya. Aku kan sekolah kedokteran. Betul. Ya aku nggak akan nyari murah karena aku tahu aku butuhnya itu. Nah, gitu. Mas Husen nggak gitu sih. Mas Husen, Kang Husen itu gini loh. Kedokteran, terus hukum. Wah, bagus ini komputer. masa depannya bla Mana yang bla. ada kupon? Pertanian diskon pertanian. Nah, itu tapi keperluannya sama dia tuh. Oh gini, berarti aku bisa dapat Ustadz Husen nyari diskon, tapi itu pun diskon dari apa yang dia butuhkan. Betul. Ada opsi. Ada lawannya yang mirip banget. Mas Sahyo. Bukan. Ustadz Wimar. Ustadz Wimar itu orang diskonan parah, tapi untuk keinginan. Benar. Jadi dia awalnya nggak perlu. Dia jadi kayak buka marketplace. Iya benar. Dia cari beli centong 2 bentuk dinosaurus. Buat apa? Astagfirullahaladzim, jauh dari sifat Rasul. Jadi dia buka, terus dia cari yang diskon, terus dia baru beli. Iya. Jadi dia baru buat keinginan. Ketika aku tanya, Tot ngapain tuh beli centong? Dia bilang gini, lihat, centongnya bisa berdiri. Centongnya itu bisa berdiri. Aku tahu. Ada kaki dinonya, tahu. Pasti barang bekas orang ini dibeli sama yang sini. Enggak, aku enggak beli. Dia dapat dari marketplace, Tat. Tapi kan Ustadz Husen sering beli barang bekasnya Ustadz Wimar. Iya, itu benar. Dan biasanya kan basicnya keinginan. Iya. Ngerasa Ustadz Wimar selalu habis beli, terus udah merasa gunanya hilang kayak. Oh gini doang. Terus dia pasti akan jual kemarin. Bagi orang frugal agar dia bisa eksis, dia perlu orang brutal. Iya. Yang kayak Wimar. Frugal living-nya itu sama dengan jadi gini, pelit vs hemat. Nah, ini frugal ini lebih ke pelit apa hemat? Lebih ke pelit atau tepat kayaknya hemat. Bukan, menurutku dia lebih kepada orang yang mau semua. Tapi gimana caranya agar dia itu dapat diskon gitu loh maksudnya. Tapi kan mau semua itu kan ada berbasis keinginan, ada berbasis kebutuhan. Kalau baca tadi kayaknya orang di awal itu kebutuhan. Cuman memenuhi kebutuhannya pun harus cari yang murah dianya. Kalau definisi aslinya hemat dia. Hemat. Cuman aku coba giring ya. Supaya bisa yang muncul di netizen itu bagi netizen sekarang kan behaviornya, kebiasaannya kan udah beda. Dia beli keinginan. Makanya orang-orang frugal ini bagi netizen sekarang nih yang sudah kemakan sama media itu ini orang pelit. Paham gak sih? Zaman sekarang kok kamu hidup frugal, kamu pelit. Berarti contoh kalau dia mau beli sesuatu dia nggak langsung beli. Iya. Tapi dia cari-cari dulu, ini ada diskon nggak? Bener. Ini ada yang dia bisa beli makanan yang mahal dan enak, tapi dia milih yang murah. Yang murah, yang sehat. Kalau itu frugal. Yang sehat sulit sih. Kalau Mas Cahyo, dia pengen sayur makanan, misalkan sayur doang. Kalau Mas Cahyo dia pengen makanan yang enak. Tapi terus kemudian nggak makan, itu hidup apa tuh? Itu lebih ke vulgar sih menurut saya. Berarti tadi sebenarnya ini jadi mungkin asalnya apa, tapi kesini-sini udah mulai jadi istilah untuk apa beda. Ini sebenarnya kalau di Indonesia itu sudah dari dulu namanya hidup bersederhana dan bersahaja. Sahaja. Ini kelanjutannya berbudi pekerti. Ini trennya kelanjutan dari minimalisme sama stoik. Iya kan juga. Jadi frugal. Menurutku ya juga sebenarnya bisa satu jadi. muncul yang sekarang tuh loh. Kalau minimalisme kan membatasi barang. Iya, menyedikitkan barang. Tapi ada yang kemudian arahnya ke maksimalisme. Sedikit barangnya tapi sekali beli mahal. Iya. Muncullah stoik. Oh, didangakin loh mic-nya loh. Ini biar vulgar dikit. kurang berdiri ini loh. Iya, tadi belum diginikan gitu loh. Ini harusnya ditekan-tekan dikit. Nanti minyain dulu. Lah ditekan-tekan terus malah gini kan. Iya. Ini vulgaris. Ini vulgar. Ini vulgaris. Orangnya vulgaris. Iya. Vulgaris. Jadi sebenarnya aku juga sebenarnya kayak gitu. Contoh ya misalnya ya. Nyebelin banget. Kan aku kan pokoknya yang baik-baik tuh Ustadz Feli. Iya. Yang jelek-jelek Ustadz Husen. Iya. Aku sebenarnya juga gitu. Bete banget. Contoh ya. Gimana? Kita bisa beli misalnya yang paling tinggi nih. Iya. Cuman kita nggak mau. Iya. Nanti dibilang sombong. Asik. Padahal antum mampu beli kan? Iya. Antum lebih kepelit gitu. Iya. Aku sih
elitisme itu ya. Iya. Jadi itu Jangan gitu, pertanyaannya. penciuman dia itu tajam. Iya. Aduh, Kan penciuman antum tajam kan? Kenapa? Enggak. Iya. Ustaz Felix tadi bilang, Ustaz Felix apa tadi? Kita Mampu bisa beli yang paling maksimal. Cuma tapi jangan beli yang 10, belilah yang 8 atau 7. beli. Bukan. Kenapa? Kalau aku ya, supaya itu nggak merasa vulgar. bersalah. Kenapa Kenapa bersalah? merasa Yang merasa bersalah karena kita tuh untuk kenikmatan pribadi kita kan. Oh. Nah kalau untuk dakwah nggak ada masalah, yang paling tinggi. Oh. Makanya frugal living ini kita lihat dulu. Kalau untuk diri dia nggak ada Nice. masalah. Benar, setuju. Kenapa ke antum? Kenapa? Nggak, tadi ada daun gitu. Itu. Nah tapi kalau untuk dakwah kita nggak perlu frugal. Kenapa? Iya, Karena iya. kita pengen pahala terbaik. Kalau pahala terbaik ya keluarkan yang terbaik. Vulgar Iya, kita ya Iya, berarti. maka barang-barang kita untuk dakwah insya Allah ya nggak mahal. Makanya tadi aku bilang frugal ini lebih ke murahnya atau Iya. lebih ke butuhnya. Menurutku Karena gaya hidup sih. gaya hidupnya kan. Bis- Kalau iya, iya. Ya, kalau lifestyle. misalkan dakwah ini nggak boleh frugal, sebenarnya dakwah kan juga basisnya kebutuhan kan? Iya, Jadi, justru harus. iya. Cuman tadi kita nggak fokusnya ke diskon atau tidaknya. Karena menurutku orang-orang frugal ini mungkin mikir begini ya. Salah satu untuk melatih diri itu adalah membatasi hawa nafsu kan gitu kan ya. Ya. Kita pengen apa walaupun kita bisa jangan dulu deh. Ya. Karena ini kan ngelatih ya, Betul. kayak kita lagi nge-training dia supaya nanti dia nggak ngerepotin kita kan gitu Iya. kan ya. Bapakku selalu nasihatin aku pas kamu mau beli yang pertama kali itu setan katanya gitu. Iya. Ya itu nggak tahu benar dalil apa Ya, ya, cuman yang kedua iblis. iya. Pokoknya jangan pengen beli ini seminggu depan datang lagi. Oh. Iya. Selalu gituin aku. Iya benar. Berarti Itulah. Bapak antum pesannya, nak hiduplah secara frugal. Iya, dia nggak ngerti dulu. Iya, tinggi kalau beliau kan tinggi, bisa beli. Kalau saya tuh pengen beli, tapi nggak tinggi-tinggi. Iya. Lu punya uang, lu punya Iya, kekuasaan. lu punya Iya. kekuasaan. Tapi tadi itu bapakku. Iya. Karena kan duit dia mungkin ya. Iya. Makanya aku setelah punya penghasilan sendiri aku nggak melakukan apapun yang bapakku bilang itu. Aku sih tidak pengen kejebak pada frugal dan Atau tidak tidak frugal ya, frugal. tetapi Yang penting apa? yang terpenting itu Prioritas. sebenarnya yang pertama adalah bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ya. Bahkan nanti kebutuhan itu pun masih dibagi-bagi kan. Mm. Ada primer, Sekunder, sekunder dan lain tersier, sebagainya. Sebenarnya ya. di situ saja. Tapi akan lebih kehidupan sekarang itu parah karena mencampur adukkan antara keinginan dan kebutuhan. Ya. Gitu. Menjadikan- Kebutuhan pun tadi ada kebutuhan pribadi, Ya. kebutuhan Dakwah, dakwah. betul. Itu pun masih di ini. Itu beda Artinya lagi. artinya kita bicara soalan skala prioritas apa yang harus kita miliki dalam tanda petik kan. betul, Karena betul. kadang-kadang ada orang yang dia mau jadi minimalis. Dia niatnya minimalis. Minimalis itu kan bagus ya sebenarnya. Iya, iya, Tapi gara-gara niat minimalis tapi tidak bisa membedakan keperluan dan kebutuhan, tidak bisa membedakan tujuan hidup atau yang bukan dan segala macam. Ujungnya minimalis itu bukan jadi lifestyle yang membantu, justru jadi lifestyle yang merepotkan. Contoh misalnya, aku harus mengurangi seluruh barangku misalnya dan harus mengganti seluruh barangku biar pas. Nah ini nggak pas nih antara kasurnya sama nakasnya nih. Warnanya nggak sama. Nggak sama. Kasihin orang. Iya, gaya bentuknya nggak sama dan segala macam. Kasihin orang dan dia bentuk yang itu kan menyulitkan. Terus ya. dia beli baru yang Itu lebih terjadi mahal. pada aku kemarin waktu awal-awal kayak aku pengen minimalis kan mumpung pindah rumah baru Iya. gitu kan. Wah, semua harus sama nih kan punya Iya, kemampuan. betul. Malah jadi repot. Iya. Karena kulkas yang putih aja susah banget nyarinya. Oh, Kulkas iya. rata-rata Dan kan hitam, mahal. silver, Iya. mahal. Akhirnya jadi kok lebih mahal ya. Iya. Nyari itu tutupan nasi tuh. Iya. Tapi nyari yang putih kan susah. Saya mau hidup saya antik gitu Iya. kan ya. Nyari meja yang Iya. apa kayunya sudah rustik itu lebih mahal Aku malah. tidak mau hidup pakai plastik. Akhirnya semua apalagi. serba kayu. Heeh. Wah, itu repot banget nyari dan mahal-mahal. Kantong asoy pakai kayu. Enggak, kantong. Maksudnya kayak semua Pakai daun. sendoknya pernah bahkan Iya, kayu iya. piringnya. Susah diambil ya Iya. kalau minum sup itu ya. Dan nyebelinnya adalah kita lupa bahwa rumah kita tuh masih lembab gitu. Iya, Sebenarnya jamuran semua. Jamuran keluar duit lagi ya. Iya. Artinya tadi Makanya beli. hidup itu sesuai dengan visinya apa. Iya sih, benar sih. Jadi kalau frugal ya bagus sih. Artinya Iya. dia melatih agar tidak selalu harus memenuhi nafsunya. Kalau yang tadi disampaikan sama Fuad, aku belajar dengan cara yang agak pahit sih. Apa tuh? Nah, contoh ya kalau kita selalu pengen sesuatu terus kita beli saat itu juga, itu pasti nyesel. Tadi kata Bapak antum itu. Makanya sekarang aku ngelatih cuma masukin keranjang, nggak aku beli-beli. Masalahnya Tokopedia ada peringatan. Iya. Setelah 20 isi keranjang nggak Iya. boleh masuk keranjang lagi. Nah betul. Nah setidaknya kita menunda. Oh iya, Makanya betul, salah satu yang dibilang Masuk sama orang wishlist lah. satu yang dibilang orang Barat adalah kalau kamu pengen beli satu barang, kamu langsung masukin wishlistmu aja. Nah setelah seminggu lagi, Baru coba dilihat. cek lagi mana yang harus di delete. Ih, bener sih. Pasti banyak di delete Iya tuh. bener, itu terjadi aku sama aku sering. Heeh. Aku kan kayak antum tadi kan masukin. Lama-lama akhirnya kayak nggak kebeli.
Betul. Maksudnya kayak oh yaudah juga sih. Iya, inilah namanya Padahal frugal. direncanakan nanti kalau udah punya duit. Iya. Pas udah punya duit gak jadi beli. Iya kayak ada pola pikir yang kemarin saya baca di satu buku itu, ada pola pikir dangkal, pola pikir cemerlang. Soalan pemenuhan kebutuhan. Luar biasa. Ini Jadi pasti judulnya Nizamul Islam. Bukan. Bukan. Atafkir. Bukan. Harus Jadi berpikir secara menyeluruh. Pola pikir kehidupan. dangkal itu adalah pola pikir yang menjadikan realitas sebagai kendali diri. Realitas Sebagai kendali diri. Itu mulai Hussein gitu ya. Oke ya. Maksudnya apa? Apa yang terjadi di depan saya, maka saya harus mengikutinya. Ya. Jadi realita menjadi kendali diri kita. Ya, ya, Aku Yang, tahu. Kalau yang cemerlang pasti menjadikan diri kita menjadi realitas. Bukan. Bukan. Gitu. Yang baca buku kan dia. Iya. Antum sok nyumpulin. Gitu. Jadi intinya Dasar kita frugalis. itu terjebak kepada tren. Ya. Karena tren yang mengendalikan kita. Ya. Itu dangkal. Jadi berpikir hanya soalan permukaan. Oke. Tapi yang kedua, cemerlang itu adalah berpikir bahwa tren itu bukan kita menjadi tren. Tetapi kita itu bisa Menjadi tren. memahami bahwa tren itu adalah sesuatu yang harus kita hukumi dengan standar kita. Jadi kita tidak akan ikut tren itu. Luar biasa. Gitu. Ya. Jadi cemerlang Jadi- menjadikan itu bukan sebagai kendali, tapi objek yang harus dikendalikan. Oh, kendalinya itu ada di kita juga. Ada di kita, gitu. Oh, ada tren baru. Perlu nggak aku ikut kayak gitu ya? Ya, betul. Berarti Iya. problem dari frugal ini munculnya fenomena di mana kebutuhan itu dibangun lewat iklan. Setuju, aku baru ngomong benar. Diciptakan. Jadi kebutuhan tuh Ka- diciptakan sebenarnya bukan kita muncul nggak- dari kita. Betul. Sebenarnya kita itu nggak pengen, nggak butuh, tapi karena iklan itu seolah, Nah. wah ini butuh nih Kita gua. nggak butuh iPhone, teman kita iPhone semua. Lama-lama kita Kita beli ngerasa Samsung. butuh. Aku tuh jadi ingat siapa yang Afrika? Siapa Kak? Kabi siapa? Kebilim, Yang ini loh. Kebilim. Sebenarnya Nah. itu sebenarnya itu mungkin adalah ini aja bisa kok gitu loh. Oh, dia bentuknya ini. Bahasa Iya. sederhana. Ini tuh ya ini aja udah selesai kebutuhanmu, ini aja gitu loh. Iya, kenapa harus Mungkin. ribet? Kenapa harus ribet? Tapi emang gitu. bener kan sebagai anak iklan juga, Iya. kita kan dulu waktu garap iklan itu prinsipnya adalah Menaikkan bikin orang dia supaya menjadi perlu. butuh. Iya, betul. benar. Jadi memang membangun kebutuhan. Apapun bahasa yang muncul, sebenarnya kan kalau dikompres tuh cuma ngomong gini, HP-mu udah jelek, Iya. ganti yang ini. Mobilmu yang kemarin aku suruh beli itu Iya. udah jelek, yang ini yang baru nih. Ada yang bagus ketika ini dibahas di dokumenter juga ketika dia bahas tentang segala macam gaya hidup ya. Mau itu minimalism, mau itu apalagi ya. Tadi frugal atau apapun lah yang menjadi gaya hidup zaman sekarang, dia bilang gini, selama dalam sistem kapitalis, dia bilang gitu ya, di mana orang tuh mendewakan materi, maka orang itu cuma lari dari satu tempat menuju ke tempat yang lain yang dua-duanya sama-sama Sama. kapitalis. Iya. Contoh ya, masalah vegan sama orang yang nggak vegan. Iya. Orang-orang vegan bilang orang-orang yang makan daging tuh merusak. Inilah data-datanya. Coba lihat peternakan memakan berapa banyak ini. Iya. Belum lagi sampahnya. Belum lagi Ujung-ujungnya ininya. buat bisnis Ujung-ujungnya sayuran. buat bisnis sayur-sayuran. Iya. Vegan. Iya. Ternyata bisnis yang Tote tadi aku bag, bilang dan segala macam. nggak boleh pakai plastik dan ujungnya itu jadi Bisnis bisnis tote lagi. bag. Betul. Ah. Dan bahkan untuk menghidupkan sayur-sayur itu menurut Iya. data juga butuh berapa Betul. binatang yang harus Iya. Betul. dikorbankan untuk itu yang daging juga protes. Betul. Lah itu harusnya tuh dimakan untuk binatang. Benar. Kenapa lo makan? Nah, Dasar binatang. iya. Maksimalism Iya. misalnya. Dari maksimalism dia bilang ini maksimalism ini bikin nggak hemat, Iya. bikin keluar banyak duit, bikinlah minimalism. Ternyata Ternyata malah menuntut. malah menuntut. Menuntut Supaya dan makin duitnya. mahal. Lantas kemudian bikin lagi yang baru ya. Kalau selama masih platformnya itu Iya. aja ya sama. Iya. Tapi kalau di dalam Islam tadi yang disamain Mas Cahyo, kita nggak penting urusan ini gaya hidupnya apa. Yang penting yang Allah wajibkan tuh yang mana. Yang Allah suruh kamu jalan hidup tuh kemana. Ya, Pasti arahnya rahmatan lil alamin. Fokuslah ke sana. Ya. Maka ketika kamu sudah Islami, kamu mau jadi brutal living pun, ya kayak misalnya Abdurrahman bin Auf itu Iya. sedekah brutal gitu, Iya. nggak ada masalah hidup. Iya. Iya. Antum mau jadi kayak Abu Dzar Al Ghifari juga nggak ada masalah. Iya. Antum mau Hemat brutal. Real brutal itu ya. Hemat brutal ya. Iya. Iya. Antum mau jadi kayak siapapun antum pilih lah. Betul kayak Rasulullah Khadijah kemudian sekian onta waktu ngelamar itu kan Betul. Terserah. berlebihan sekali. Oh enggak Iya. berlebihan karena Iya. tadi ya. Tujuannya apa? Iya, Mau jadi pemimpin kayak Amr bin As yang pakai baju mewah, Iya, yang iya, punya istana mewah, Iya, atau iya, mau jadi pemimpin seperti Umar bin Khattab, selama Anda masih punya tujuan yang sama, ya silakan aja. Berarti Mau masalah frugal, itu mau brutal, masalah silakan. nilai hidup ya. Benar.
Iya. Itu tuh. Bukan gaya hidup tapi nilai hidup. Betul. Nah, nilai hidup itulah yang disebut dengan kendali diri. Karena kalau seandainya kita tidak hidup, kita tidak bisa bergaya. Iya, ngapain aku hidup tapi mati gaya. Jadi pas mati gini. Jadi hidup dulu, baru gaya ya. Iya, berarti tadi nilai hidup atau kendali diri tadi kita punya Islam di situ ya. Itu membuat kita jadi menjadi tidak penting apakah mobil ini mahal atau murah, tapi tujuannya apa? Iya, yang punya ini mengendalikan itu dengan apa gitu. Benar. Lah kalau Anda frugal living, Anda hemat misalnya, Anda benar-benar keluar duit itu benar-benar dijaga, tapi terus Anda nggak sholat. Nah, iya. Iya, aku jadi ingat betul kata Malah hemat rokaat. Hemat rokaat. Bentar kita sholatnya di sini aja sekarang. Iya. Mumpung lagi diskon. Lagi safar. Iya. Itu Lagi kan hujan antum. Itu kan antum. Kita banget ya. Ya buka jendela musola. Iya. Gerimis. Diskon. Iya. Betul Itu sih, kayak misal frugal ibadah ya. karena Ustadz Felix pernah bilang juga waktu itu kayak jangan sampai kita tuh punya gaya hidup yang menghambat dakwah. Ya. Misalkan nih demi hemat akhirnya menunda A B C D, misalkan beli ini nunggu ini dulu padahal kebutuhan dakwah butuhnya sekarang gitu udah kan ya. beli aja. Akhirnya apa namanya? Ya akhirnya nggak jalan gitu kebutuhan dakwahnya. Kita harus ke Turki misalkan. Tapi nunggu 6 bulan lagi misalkan. Padahal ada kebutuhan memang kita harus ke sana. Jadi kayak tadi dakwahnya jadi nggak jalan padahal perlu gitu. Beli proyektor nunggu duit sampai 40 juta dulu ya nggak jadi-jadi. Nggak jadi juga. Udah beli aja. Ya. Wah, nunggu ini yang terbaru. Bentar dulu, udah yang ada dulu gitu. Benar. Gitu ya. Jadi Islam patokannya ya, bukan masalah hidupnya. Itu. Bukan brutal atau frugal. Luar biasa. Frugal syariah. Brutal syariah. Brutal syariah. Ya, kita akan bikin yang namanya apa namanya itu? Asuransi frugal syariah. Ya. Frugansial. Frugansial. Ada. Frugansial. Burgen Club. Iya. Kami hanya akan bantu Anda kalau Anda butuh. Makanya juga sama seperti beli kaos baru. Kaos baru, betul. Kaos baru ini bukan masalah frugal dan bukan masalah brutal. Benar. Bapakku dia berlangganan majalah tertentu. Iya. Oh, aku tahu majalahnya apa. Iya. Sampai pasti Bobo. Buletin Nova. Buletin itu sampai bertumpuk-tumpuk padahal aku tahu dia nggak bisa bacanya tuh udah buram dan kadang cuma gini-gini terus disimpan doang. Apa katanya cuma satu. Keberpihakan. Iya, dia mau bantu dakwah dia bilang. Itu kan kalau aku beli uangnya buat dakwah kan. Makanya dia beli padahal numpuk-numpuk doang. Pak, tolong Pak ya, anakmu nggak langganan loh, Pak. Iya, karena aku udah bilang aku nggak ngelakuin apapun yang bapakku lakukan. Kalau aku lakukan aku sekarang tentara dong. Kan antum tentara Allah, asik. Aku army BTS. Aduh. Ya, itulah topik tentang kebanggaan pada orang tua. Aduh, jangan lupa guys, frugal nggak frugal tadi bukan itu poinnya, maka belilah Yu Ngaji merch. Karena insya Allah bentar lagi ini diskon. Jadi bagi yang frugal tolong ya. Bagi yang tidak frugal, yang frugal boleh nunggu diskon. Bagi yang mau cepet-cepetan fastabiqul khairat ini langsung aja langsung di-purchase nih ya. Yang aliran bapaknya Fuad langsung sekarang. Purchase sekarang ya, kepoin. Kalau yang alirannya Kang Husen jangan. Iya, nunggu kupon. Sama, yang membership yang mau daftar sekarang jadi membership sekarang juga. Aliran bapak saya itu. Kalau mau nunggu hadiah membership dari member lain kan bisa gitu tuh. Ada kan? Ada setiap kemarin. Kemarin itu. Nah, silakan nunggu juga pas live setiap hari Sabtu. Jumat Minggu. Oke, itu aja kali ya. Yuk. Pembahasan kita. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.